Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya al-haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya alim, Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada, dan karena rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala kembali kita berjumpa di udara di gelombang 1044 AM iDream Radio Successful Muslim Family dalam program Hikmah, di mana kita akan coba menggali tentang berbagai hal dalam kehidupan kita untuk meningkatkan, menguatkan karakter keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, dengan harapan mudah-mudahan kebahagiaan hidup kita di dunia dan juga di akhirat bisa kita raih dengan sebaik-baiknya. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita tercatat sebagai orang yang akan berbahagia bisa bertemu dengan Allah nanti di yaumul mahsyar dalam keadaan sejahtera, dimasukkan ke dalam golongan hambanya, dimasukkan ke dalam jannahnya, dan dipertemukan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tepi sebuah telaga yang sangat indah, di bawah sebuah pohon yang sangat rindang. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, melanjutkan kajian kita dalam program Hikmah untuk menguatkan karakter keislaman, ya, karakter sebagai seorang muslim dalam diri kita. Kita akan membahas tema mengenai iman kepada kiamat khusus atau kematian. Jadi sebagaimana yang kita sudah bahas di episode sebelumnya, ya, salah satu hal yang menjadi karakter diri jiwa seorang mukmin adalah beriman kepada hari akhir dan tanda-tandanya. Kita sudah bahas ada 10 tanda besar, ya, terkait dengan kiamat kubro, ya, atau kiamat besar, hari di mana terjadinya sebuah goncangan yang dahsyat, goncangan yang maha dahsyat. Dan sebelum goncangan itu terjadi, Allah subhanahu wa ta'ala melalui Rasulnya telah mengabarkan beberapa hal, peristiwa, ya, yang terjadi, ya, dan menjadi penanda semakin dekatnya hari digoncangkannya bumi segoncang-goncangnya. Namun sahabat iDream yang dirahmati Allah, ya, meskipun katakanlah kita tidak tahu secara pasti, ya, kapan sebetulnya kiamat besar, ya, itu terjadi, ya, karena memang Allah Subhanahu wa taala telah merahasiakannya, gitu, ya.
Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri ketika ditanya oleh para sahabat, beliau mengatakan saya juga tidak tahu. Ya. Makanya aneh jika kemudian ada orang yang sibuk-sibuk begitu ya, mencari tahu ya kapan tanggal, kapan tahun ya, terjadinya kiamat. Rasulullah aja nggak menyebutkan secara pasti kiamat itu terjadi tahun sekian, tidak ada. Maka apa kelebihan kita ya selain Rasulullah yang kemudian ya, ada yang coba-coba menyebut ya, menggali-gali ya, kiamat terjadi kira-kira ini ya, tanggal sekian. Nah, itu tidak benar ya. Dan saya pribadi termasuk orang yang tidak begitu suka ya, untuk kemudian mengulik-ngulik ya. Kapan kiamat terjadi gitu. Karena sesungguhnya yang Allah inginkan dari kita adalah bukan mencari informasi kapan kiamat itu terjadi, tetapi yang Allah inginkan dari kita adalah mempersiapkan diri sebelum kiamat itu terjadi ya. Jadi nggak usah dicari-cari ya kapan ya matahari terbit dari barat gitu ya. Kapan Nabi Isa turun ya, kapan Dajjal ya itu turun, nggak usah dikulik-kulik, nggak usah dicari-cari, tapi persiapkan saja ya, diri kita ini ya, dengan amalan soleh ya, kemudian menyedikitkan perbuatan dosa dan maksiat ya. Kalau bisa ya kita cegah semampu kita ya, diri kita ini dari perbuatan dosa dan maksiat, perbanyak amal saleh dalam rangka mempersiapkan diri menyongsong dan terjadinya hari kiamat. Nah, itu lebih lebih baik ya, bahkan menjadi anjuran syariat, anjuran agama, perintah Allah begitu kan, daripada kemudian kita sibuk-sibuk ya cari-cari tahu ya, tanya-tanya Ustadz kapan kiamat terjadi Ustadz ya, apa saja yang sudah terjadi nih Ustadz ya. Kira-kira berapa tahun lagi bumi ini hancur? Ngapain kita tanya begitu ya? Dan ngapain juga ustadz kemudian sibuk-sibuk begitu ya, membahas-bahas ya kira-kira kiamat terjadi setelah ini begini ya, di tanggal sekian tahun sekian ya, sekian tahun lagi terjadi kiamat ya, ngapain lagi? Rasulullah saja kemudian tidak, saya katakan tadi, tidak pernah menyebutkan ya, tanggal pasti, tahun pasti terjadinya kiamat. Di satu sisi ya, dalam Islam juga kita diajarkan optimisme ya. Karena prakteknya ya, kalau kita lihat fenomena pada hari ini ya, ada ya orang-orang ya kaum muslimin yang kemudian menjadi lemah karakter dirinya ketika menyibukkan diri mempelajari ya, mengkaji-kaji tentang asratus sa'ah ya, atau tanda-tanda kiamat besar. Bahkan tidak sedikit yang kemudian menjadi apatis, nggak mau ngapa-ngapain ya. Maunya di rumah aja banyak ibadah begitu ya, dalam tanda kutip ya, karena ibadah kan juga luas ya. Pergi ke pasar itu ibadah ya. Berkeluarga itu ibadah. Bekerja juga mencari nafkah adalah ibadah. Tapi banyak orang yang kemudian mempersempit ya, ibadah itu dan menjadi apatis ketika dia ya, disajikan materi-materi ya, yang seolah-olah ya, menggambarkan kiamat terjadi dalam setahun 2 tahun ke depan. Sehingga malas ngapa-ngapain. Padahal teorinya di dalam Islam sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa hadis ya, sekalipun kiamat itu kita tahu kiamat itu terjadi besok ya, maka kata Rasulullah seorang muslim itu kalau di tangannya ada bibit, ada benih, tanam tuh. Tidak kemudian memikirkan percuma ditanam besok kiamat. Pola pikirnya nggak begitu. Justru kalau orang Islam itu walaupun tahu besok kiamat terjadi, kalau di tangan kita, dalam diri kita masih ada kebaikan yang bisa kita kerjakan, ada perbuatan
besar yang kita bisa lakukan menjadi sumbangsi di masa depan begitu, kita lakukan walaupun tahu kiamat itu besok terjadi. Nah inilah yang kemudian harus kita pahami. Kalau setelah kita mengkaji tanda-tanda kiamat kita jadi malas, jadi apatis ya, jadi pribadi yang kemudian lebih banyak pesimis ya. Ini berarti salah ya, salah di dalam memahami agama. Nah, kembali kepada pembahasan kita, sekalipun kita tidak mengetahui, tidak tahu secara pasti apakah kiamat besar ya dengan tanda-tanda yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW itu akan terjadi dalam waktu dekat atau dalam waktu yang masih jauh, tetapi bagi seorang muslim adalah sebuah kewajiban yang tidak bisa dipungkiri untuk kemudian meyakini adanya ya sesuatu yang disebut dengan kiamat khusus. Nah, atau kita ketahui sebagai maut atau kematian ya. Maka dalam hal ini sahabat Adrim yang dirahmati Allah ya, seorang muslim ya harus paham, harus tahu, harus yakin bahwa ketika dirinya meninggalkan dunia, ya, meninggal dunia itu wafat, ya, mati, ya, berarti dia telah berpindah alam ya, dari alam dunia ini ya, ke alam kehidupan akhirat. Ya. Dan itu sebetulnya menggambarkan seolah-olah kiamat itu telah terjadi kepada diri dia. Jadi sekalipun ketika kematiannya ya, dunia masih baik-baik saja begitu, matahari masih dari timur ya. Belum ada orang yang mengaku Dajjal, belum turun Nabi Isa, ya belum ada orang yang mengaku sebagai Al-Mahdi gitu. Sekalipun dalam ketika itu dia tidak mengalami itu sih, ya, artinya dia meninggal dalam kondisi dunia ini masih normal. Ya, maka ketika kematian itu datang, pada dasarnya dia telah mengalami kiamat. Nah, dia telah mengalami hari kiamat. Nah, karena pada dasarnya ya, yang namanya kuburan ya, atau makbarah ya, bahasa Arab ya. Ya, kuburan itu adalah persinggahan pertama setiap manusia yang punya jiwa ya, menuju ke alam akhirat. Nah, Imam At-Tirmizi dalam sebuah hadisnya disebutkan, ya, menyebutkan bahwa ya, ini hadisnya statusnya hasan. Ya. Diriwayatkan dari Sayyidina Utsman bin Affan, ya, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ia berkata, ya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya, kuburan itu adalah persinggahan pertama di antara persinggahan-persinggahan akhir. Nah, jadi ada satu alam yang alam itu adalah akhir dari segala perjalanan manusia. Nah, kita ini kan sedang berjalan ya. Kita ini sedang mengembara. Ada satu titik dan itu adalah titik akhir ya, bagi kita. Nah sebelum kita sampai ke titik akhir dalam kehidupan kita sebagai manusia, nah, ada persinggahan-persinggahan yang disebut Rasulullah SAW, dan salah satunya adalah kuburan. Jadi kuburan itu kata Rasulullah SAW adalah persinggahan dari sekian persinggahan sebelum kita menuju akhir dari kehidupan kita. Ya, sebagaimana yang kita ketahui akhir dari kehidupan manusia itu cuma dua, sengsara atau bahagia. Sengsara artinya masuk ke dalam neraka, bahagia artinya masuk ke dalam surga. Ya, sebelum ketemu kedua itu, ya, kedua kemungkinan itu, maka ada beberapa tempat ya, yang akan ada beberapa alam, situasi, kondisi ya, yang kemudian akan disinggahi oleh kita manusia. Salah satunya adalah kuburan. Dan kata Rasulullah SAW, jika seseorang selamat darinya, ya, ketika dia masuk ke alam kubur kemudian selamat ya, di alam kubur ini, niscaya kata Rasulullah setelahnya akan lebih mudah.
Namun sebaliknya jika ia tidak selamat darinya, ya, dari dari peristiwa yang terjadi di alam kubur ini, maka setelahnya akan lebih berat. Jadi sebetulnya boleh dikatakan apa yang terjadi di alam kubur itu adalah sebuah goncangan, ya. Sebuah kondisi situasi yang mirip-mirip dengan apa yang terjadi Allah gambarkan seperti dalam penggambaran kiamat, ya. Bumi bergoncang, gunung gunung diterbangkan begitu, ya. Planet-planet bertabrakan. Itu kan goncangan-goncangan. Maka sesungguhnya goncangan-goncangan itu, ya, akan dirasakan oleh manusia ketika dia berada di alam kubur. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan alam kubur ini kemudian menjadi penentu apakah, ya, kehidupan kita setelah alam kubur ini akan menjadi berat atau akan menjadi lebih ringan. Nah, itu kuncinya ada di alam kubur. Makanya, ya, dalam beberapa tradisi kita, ya, kita bisa lihat, ya, ada beberapa kalangan kaum muslimin, ya, karena khawatir, ya, dengan beratnya hari kiamat, beratnya goncangan, ya, peristiwa yang terjadi di alam kubur, dan ini menjadi penentu kemaslahatan dan keselamatannya di alam-alam berikutnya. Ya, maka kita tahu, ya, ada istilah talqin, ya. Jadi ketika sudah dimasukkan ke alam kubur, kemudian ada pembacaan talqin, ya. Kalau kita cermati teksnya, ya, bacaannya adalah mengajarkan, mengabarkan kepada ahli kubur, ya, akan datang, ya, setelah kami pergi, ya, 2 orang malaikat yang akan bertanya kepada kamu, ya, man rabbuka, ya, siapa Tuhanmu, ya, terus, ya, semuanya akan ditanya. Maka kemudian diajarkan jawabannya. Kalau ditanya siapa Tuhanmu, jawab Allah. Siapa namamu, jawab Nabi Muhammad. Satu sisi, ya, ini juga kemudian menjadi muzakarah, ya, atau menjadi tazkirah bagi kita yang hidup dan mendengarkan. Kalau saya ambil sisi positifnya itu, ya, tidak kemudian wah ini nggak ada diajarkan Nabi, enggak sih, enggak begitu. Saya lebih kepada mengambil ibrah. Seandainya yang mati itu adalah saya, maka apa yang diceritakan itu terjadi kepada saya, gitu. Sehingga kemudian harapannya itu membuat kita semakin mawas diri, ya, semakin lebih takut, ya, untuk melakukan dosa dan kemaksiatan, dan semakin meningkatkan motivasi kita untuk memperbanyak amal soleh, gitu, ya. Nah, sahabat hadirin yang dirahmati Allah, ya, kematian itu mengantarkan seorang hamba kepada persinggahan-persinggahan di akhirat. Nah, kematian adalah kiamat bagi setiap orang dengan kekhususannya. Karena semuanya memiliki ajal yang telah ditentukan dan waktu yang pasti akan berakhir, ya, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, ya, dalam beberapa ayat, ya, fa idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun, ya, kullu nafsin dha'iqatul maut, begitu, ya. Biasa dibaca, ya, dalam nasihat-nasihat kematian, ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa akan merasakan kematian, ya. Fa idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun, ya. Kalau sudah datang yang namanya kematian, maka tidak ada yang mampu untuk menundanya, ya, walaupun hanya 1 saat, atau memajukannya walaupun hanya 1 saat. Jadi semuanya akan terjadi tepat pada waktunya. Nah, itulah ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Muslim meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, ya, radhiyallahu anhu, ya, beliau berkata bahwa suatu ketika Ummu Habibah, ya, berkata kepada beliau, ya. Apa kata Sayyidah Ummu Habibah, ya? Beliau berdoa, ya Allah, berikanlah aku kesenangan dengan suamiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan ayahku Abu Sufyan,
dan dengan saudaraku Muawiyah. Lalu Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, kepada Sayyidah Ummu Habibah, ya, sesungguhnya engkau meminta kepada Allah ajal yang telah ditentukan, usia yang terbatas dan rezeki yang telah dibagikan. Allah tidak akan mengajukan ataupun memundurkan sedikit pun dari itu semua sebelum waktunya. Sekiranya engkau memohon kepada Allah agar Dia menyelamatkanmu dari siksa neraka dan siksa kubur, maka hal itu lebih baik bagimu. Jadi ya, di dalam hadis ini jelas ya, bagaimana Rasulullah SAW ini kepada istri beliau padahal ya, memberikan sebuah gambaran, ini kode lah gitu ya, bahwa apa yang terjadi pada alam, apa yang terjadi di alam kubur ya, itu sangat berat. Sampai-sampai Rasulullah SAW ya, mengingatkan istrinya ya, bahwa berdoa meminta keselamatan dari siksa neraka dan siksa kubur itu lebih baik daripada kemudian meminta sesuatu yang tadi disebutkan oleh Sayyidah Ummu Habibah. Maka dalam hal ini kita sebagai seorang muslim juga harus menyadari betapa alam kubur itu menjadi sebuah misteri yang kemudian bisa saja pada akhirnya menyebabkan seseorang menderita. Atau juga sebaliknya begitu kan, Allah Subhanahu wa taala kemudian menyelamatkannya. Maka ini yang kemudian kita harus persiapkan dalam diri kita, bagaimana ketika kita menghadapi alam kubur, ketika berada di alam kubur, kita kemudian tidak mengalami goncangan yang dahsyat, tidak mengalami fitnah atau siksa kubur ya, yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW menimpa orang-orang terdekat beliau. Inilah yang kemudian kita harus pahami. Nah, termasuk beriman kepada kematian adalah meyakini tidak ada seorang pun yang mampu menyingkap dan mengetahui kepastian kapan ajal itu datang. Kapan batas akhir usia yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjadi salah satu bagian dari iman kepada hari kiamat ini ya. Kan kalau berbicara konteks kiamat kubra ya, salah satu hal yang wajib kita yakini adalah tidak ada seseorang pun yang mengetahui secara pasti ya, termasuk Rasulullah SAW, kapan kiamat itu terjadi secara pasti. Sehingga kalau ada orang yang kemudian mengklaim ya dia tahu tanggal, dia katakanlah ya, dia menyebut dirinya muslim, kiai, ustadz, habib dan sebagainya, syekh begitu ya, lalu kemudian dia sanggup menyebut begitu kiamat terjadi tahun sekian-sekian. Nah, ini kita wajib tidak percaya ya. Wajib mengingkari. Kenapa? Karena memang menjadi salah satu ya, bagian dari keimanan kita terhadap hari kiamat itu, bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui secara pasti ya, kapan kematian, kapan batas waktu ya, batas akhir kehidupan, kapan ajal seorang itu akan terjadi ya. Hal ini sebagaimana yang Allah tegaskan di dalam surah Luqman ayat yang ke-34 ya. Surah Luqman ini surah yang ke-31 ya. Ini menjadi dalil bagi kita tentang sikap kita, cara kita yang benar di dalam mengimani dan meyakini mengenai hari kiamat atau kematian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna Allah indahu ilmu sa'ah. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah memiliki pengetahuan tentang hari kiamat. Wa yunazzilul ghais, kata Allah Subhanahu wa taala, dan di sisinya juga pengetahuan tentang kapan hujan itu turun. Wa ya'lamu ma fil arham, dan di sisinya juga pengetahuan tentang apa yang ada dalam rahim setiap wanita ya.
Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dia kerjakan besok. Jadi berbicara masa depan itu gelap. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Enggak ada orang yang tahu secara pasti apa yang akan dia kerjakan pada masa yang akan datang. Makanya saya itu kalau ditanya-tanya orang, kira-kira apa yang terjadi sekian tahun, ya tidak bisa sih saya jawab gitu kan. Tidak ada jawaban pasti tentang itu. Karena hukumnya begitu. Kalau ada orang kemudian kamu nanti akan begini, ini kita wajib tidak percaya. Karena Allah mengatakan wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, maka tidak ada orang yang mengetahui secara pasti apa yang akan dikerjakannya di masa yang akan datang. Dalam artian ya tidak ada kepastian ya. Apa yang akan terjadi kepada dirinya di masa yang akan datang. Makanya ini sebagai sinyal bahwa kita ya fokus dengan apa yang ada pada diri kita pada hari ini. Kita fokus pada apa yang terjadi pada hari ini dalam konteks mempersiapkan apa yang akan terjadi di hari di masa mendatang. Kan karena ada ayat mengatakan ya ayyuhallazina amanu taqullaha dalam surah Al-Hasyr ya. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha gue lupa saya. Ada ayat mengatakan bahwa kita ya harus mempersiapkan apa yang terjadi pada hari esok gitu. Bahwa hari ini memang kita tidak tahu apakah ada umur kita besok atau tidak. Tetapi kita harus mempersiapkan seandainya ya, masih ada kehidupan dalam bagi diri kita, maka kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Walaupun secara umum makna ayat tersebut ya lebih kepada wal tanzur nafsu ma qaddamat ligat, ya kata Allah. Hendaklah setiap diri itu memperhatikan apa yang telah dia persiapkan oleh dirinya untuk hari esok. Ya, hari esok di sini tentu maksudnya adalah kiamat ya. Hari kiamat, hari akhirat begitu. Jadi kita fokus dengan apa yang terjadi pada hari ini karena kita tidak pernah tahu ya di besok ini kita masih ada umur atau tidak. Dalam rangka mempersiapkan kebaikan-kebaikan kita nanti di hari akhirat. Dan Allah juga mengatakan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut ya. Dan tidak ada manusia ya, begitu pula tidak ada manusia yang tahu ya, tidak ada seorang pun yang tahu bi ayyi ardin tamut ya, di bumi bagian mana ya kematian itu akan menjemput dirinya. Tidak ada yang tahu ya, kapan kita ini mati, kapan kita mati dan di mana kita mati, kita nggak ada yang tahu gitu. Kalau kita baca berita ya, seperti misalnya siapa yang baru meninggal ini Prof. Az-Zumardi Azra ya, nggak ada yang nyangka beliau ternyata meninggalnya kemudian di negeri jiran ya, di Malaysia. Ya beliau juga mungkin tidak tahu, ya beliau juga tidak tahu akan kemudian meninggal di sana. Keluarga juga tidak tahu dan tidak menyangka akan beliau akan meninggal di Malaysia. Padahal paspor Indonesia, KTP Indonesia, meninggalnya di negeri jiran. Ya, bahkan ada juga ya ulama besar kita, ya, Kiai Haji Maimun Zubair, ya, beliau wafat di Mekah ya, ketika usai melaksanakan ibadah haji kalau nggak salah. Dan dimakamkan di sana. Jadi ini menjadi sebuah bagian dari keimanan kita terkait dengan hari kiamat, terkait dengan kematian, bahwa tidak ada satu orang pun ya di antara kita yang mengetahui kapan ajal itu datang. Dan kita bahkan tidak juga tahu di mana ya, di bumi mana ya Allah Subhanahu wa taala kemudian mematikan kita, mencabut nyawa kita, mendatangkan malaikat maut kepada diri kita.
Innallaha alimun khabir. Karena pada dasarnya yang mengetahui itu semua secara pasti hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui lagi Maha teliti. Jadi Allah gelapkan itu semua bagi kita agar kemudian manusia ini fokus untuk mengagungkan, mengakui sifat dan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah bahwa hanya Dialah yang mengetahui hal-hal itu tadi. Karena prakteknya sekarang ini banyak orang yang kadang-kadang diisukan tahu tahu banyak hal begitu, apalagi bau-baunya adalah bau-bau masa depan. Bisa memprediksi apa yang terjadi di masa yang akan datang. Pada ujung-ujungnya kemudian dipertuhankan orang. Kalau di India itu ada sosok namanya Sai Baba udah mati orangnya. Sudah nggak ada. Itu kan manusia yang dipertuhankan oleh orang India. Karena itu tadi diklaim banyak tahu banyak hal. Termasuklah kemudian perkara-perkara yang terjadi di masa depan, kegaiban dan sebagainya. Itu dipertuhankan orang. Padahal mempertuhankan selain Allah Subhanahu wa taala dalam keyakinan kita sebagai seorang muslim adalah haram. Bahkan dari semua dosa yang ada, dosa itulah yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Menganggap ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, kalau itu kita bawa mati keyakinan itu, maka confirm bisa dipastikan kita menjadi ahli neraka. Nauzubillahi min dzalik. Jadi kalau ditanya kenapa sih tidak ada manusia yang tahu begitu tentang kapan kiamat itu terjadi, kapan misalnya kematian dalam diri seseorang itu terjadi, itu semua bagian dari rahasia Allah yang pada akhirnya menuntun kita agar kita tidak mempertuhankan apapun selain dari Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Dialah yang mengetahui secara pasti hal-hal gaib tersebut. Seorang hamba yang sudah semestinya mengingat kematian, karena itulah yang mengantarkannya kepada baik dan buruk amal perbuatannya, serta kepada balasan dan janji serta ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi daripada kemudian kita kepo, ngulik-ngulik, nyari-nyari kapan datang ke sana, datang sini, Ustadz, Kiai, ini saya pengen tahu kira-kira umur saya ini berapa lama lagi nih. Ini nama saya coba dihitung ada ya. Oh, umur kamu tinggal sekian lagi. Daripada kemudian kita melakukan itu, maka dalam hal ini para ulama sepakat yang semestinya dilakukan oleh seorang hamba adalah mempersiapkan diri ketika kita mengingat bahwa kita ini adalah makhluk yang tidak abadi di alam dunia ini, yang makhluk yang akan meninggalkan alam dunia ini, maka kemudian memori tentang itu, ingatan tentang itu kemudian mengantarkan kita kepada amalan-amalan, perbuatan-perbuatan baik yang pada akhirnya kemudian yang mudah-mudahan akan menjadi sumber kebahagiaan bagi kita di akhirat nanti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Imam An-Nasai, Ibnu Majah dan juga Ibnu Hibban, yang artinya begini. Rasulullah mengatakan, perbanyaklah mengingat pemutus segala kesenangan. Apa yang memutuskan segala kesenangan manusia? Kematian. Coba kalau kita perhatikan bagaimana orang, mungkinlah kalau kita punya saudara, punya teman dekat, punya orang yang memang selama ini dekat dengan kita, lalu kemudian tiba-tiba dia wafat, kita perhatikan.
Ya, dulu perasaan baru kemarin begitu ya, nongkrong bareng di kafe, ketawa bersama, cekakak cekikik, sekarang sudah terbujur kaku. Tidak ada itu terdengar lagi tertawa, ya, cekikikan senang. Tidak lagi kita lihat kemudian senyuman manisnya gitu ya. Tidak lagi kita kemudian kita dengar ya, candaan-candaannya lagi, tidak kita lihat lagi bagaimana senangnya, sukanya dia meminum sesuatu ya, makanan favoritnya. Orang kalau udah meninggal begitu, coba sodorin apa yang dia suka. Akan ada reaksi apa-apa, kalaupun ada malah membuat kita takut gitu ya. Sodorin minuman gitu kan, tiba-tiba bangun ya kita yang ada lari gitu kan. Kematian adalah pemutus kesenangan. Dan itu yang kemudian kita harus pahami dan kita sadari sebagai sebuah nasihat dari Rasulullah SAW. Jadi ketika Rasulullah mengatakan ya, perbanyaklah mengingat ya, pemutus segala kesenangan, ini sebetulnya adalah kode dari Rasulullah bahwa hidup itu jangan hanya dipenuhi oleh bersenang-senang. Karena kalau kita fokus kepada kesenangan-kesenangan dunia, nah, itu semua akan datang masa di mana kesenangan itu hilang, terputus. Nah, kan ada orang yang kemudian hidupnya habis waktunya untuk bersenang-senang. Allah beli dia harta lebih, ya. Dengan harta itu kemudian dia ya, melalaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih banyak kemudian menghabiskan waktunya bersenang-senang, bermain-main begitu ya, tanpa kemudian apa yang dilakukan itu berdasarkan kepada apa yang Allah perintahkan. Ya, bahkan auzubillah, tidak sedikit orang Islam ya, ketika Allah berikan kepada mereka kelebihan harta, keluangan waktu, kesehatan tubuh, lalu kemudian menggunakan itu semua untuk bermaksiat, bersenang-senang, berzina, minum arak ya, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, berjudi dan sebagainya. Nauzubillah. Ya, yang perlu kita sadari bahwa kesenangan itu akan kita tinggalkan, akan diputus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang namanya kematian. Nah, dalam hal ini ya kita harus pahami maksud dari mempersiapkan kematian sebelum kematian. Ya, persiapkan kematian itu sebelum datang. Nah, jadi maksud dari ungkapan tersebut adalah ya, kita bersiap-siap untuk kehidupan setelah kematian sebelum kematian itu tiba, dan kemudian bersegera ya, tanpa pikir panjang ya, tanpa babi ibu untuk melakukan berbagai macam amalan, perbuatan baik ya, perbuatan-perbuatan yang mendatangkan manfaat sebelum kemudian ya, yang terjadi sebaliknya ya, kita terkena musibah. Musibah karena ternyata minim amal soleh. Jadi bagi orang yang di dunianya hidupnya minim amal soleh, ini jadi musibah ya. Musibah ketika nanti berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kematian itulah yang memisahkan antara dunia dan akhirat ya, dan juga menjadi pemisah ya, antara waktu beramal dan waktu untuk mendapatkan balasan. Jadi kalau mau beramal itu sekarang, sebelum kemudian kematian itu Allah tetapkan kepada kita. Sebelum kematian itu datang kepada kita, maka inilah time, momen, ya waktu bagi kita untuk beramal. Karena nanti di akhirat ya, tidak ada lagi waktu untuk beramal, tetapi yang ada adalah waktu untuk melihat, menyaksikan balasan-balasan dari amalan-amalan kita. Nah, kalau dalam kisah Nabi Allah Yusuf alaihissalam ya, sebagaimana mimpi raja gitu ya, yang kemudian ditakwilkan oleh Nabi Allah Yusuf alaihissalam ya, akan datang ya 7 tahun kemakmuran ya,
bagi rakyat Mesir, dan kemudian setelah itu datang waktu paceklik. Jadi kan Allah gandengkan. Sebagaimana Allah itu menjadi gambaran bahwa kehidupan kita ya juga begitu. Hari ini ya diantara kita ada yang Allah kasih umur 70 tahun, 80 tahun, 40 tahun, 50 tahun, macam-macam lah. Maka kemudian ya masa hidup kita di alam dunia ini diumpamakan kalau ke dalam kisah Nabi Allah Yusuf adalah masa subur. Masa kita untuk beramal saleh, menanam, masa kita menanam lah gitu ya. Menanam dan pada akhir nanti kita akan menuai panen, dan panen itulah yang kemudian akan kita nikmati di masa paceklik ya. Karena akhirat itu adalah masa paceklik bagi kita. Paceklik dalam artian kita tidak bisa lagi menanam, tidak lagi bisa beramal saleh. Ya, orang kalau di musim paceklik kan nanam apa aja nggak bisa gitu ya. Punya biji, punya benih gitu ya di tangan. Kalau udah namanya musim paceklik, ya nanam apa aja nggak jadi, nggak ada hujan, tanahnya keras. Justru sekarang gitu ya, ketika kita masih hidup, Allah masih berikan kita nafas, Allah masih berikan kita kekuatan tubuh badan untuk bergerak, Allah masih berikan kita kekuatan untuk berbicara, bersuara, Allah masih berikan kita kekuatan untuk memandang, melihat. Allah masih akan berikan kepada kita rezeki ya, untuk bisa kita belanjakan gitu kan. Gunakan itu semua sebesar-besarnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum datang masanya di mana kemudian kita tidak bisa lagi melakukan itu. Nah, karena pada hari itu yang ada adalah kita ya hanya memanen, menerima saja ya. Mendapatkan balasan ya, orang yang di musim paceklik rajin nanam seperti yang digambarkan dalam kisah Nabi Allah Yusuf ya, panennya melimpah, sebagiannya dimakan, sebagiannya disimpan. Maka ketika masa paceklik, apa yang disimpannya itu lalu kemudian bisa dimanfaatkan di masa paceklik ya. Apa yang kita tanam di dunia, apa yang kita lakukan di dunia pada hari ini, maka sebahagian besarnya ya, yang merupakan balasan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan kita nikmati ketika kita berada di yaumul mahsyar nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih ngeri lagi ya, setelah kematian itu ya tidak ada lagi yang namanya pemaafan, tidak ada lagi pemakluman. Allah memberikan maaf di dunia, Allah memberikan maklum di dunia, tapi di akhirat nanti tidak ada lagi kata maaf, tidak ada lagi kata maklum, tidak pula ada tambahan waktu untuk kita berbuat baik, tidak ada juga pengurangan kebaikan, tidak ada juga pengurangan keburukan. Kalau berbicara ingin dikurangi keburukan, ingin ditambah kebaikan, itu di dunia ini. Allah menetapkan hukum, ya ada hukum Allah yang menyebutkan bahwa Allah bisa mengurangi keburukan kita. Ya, dengan istighfar kan Allah kurangi ya keburukan-keburukan kita. Allah juga menambahkan kebaikan kita dengan bertasbih misalnya. Itu di dunia hukum-hukumnya. Tetapi ketika sudah berada di akhirat, ya tidak ada lagi lah hukum itu. Di dunia ini Allah masih berikan kita rukhsah ya, ada pemakluman. Nggak bisa sholat berdiri, Allah suruh kita duduk, maklum Allah. Tidak bisa sholat sempurna karena di dalam perjalanan, Allah maklumkan itu dengan memberikan kita keringan untuk melakukan sholat qashar dan jama' misalnya. Itu kemakluman-kemakluman itu Allah berikan di dunia. Tapi di akhirat lagi nanti tidak ada istilah kita mendapatkan kemakluman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya enggak bisa beribadah dulu gara-gara katakanlah ya, saya adalah presiden begitu ya, saya adalah pemimpin rakyat, saya adalah Kapolri gitu. Saya adalah pejabat, pengusaha dan sebagainya. Saya enggak sempat ibadah ya Allah. Maklumi ya Allah, enggak bisa. Di akhirat itu enggak ada istilah pemakluman. Semuanya sudah Allah berikan ya, kebaikan, pemakluman semua itu di dunia. Maka di akhirat tidak ada lagi kita
waktu dan peluang untuk meminta maklum. Semuanya sudah Allah ringankan. Ada orang mungkin di dunia di akhirat nanti mengeluh, ya Allah selama hidup saya nggak pernah sholat begitu. Ditanya sama Allah, apa ada alasan yang bisa kita ajukan kepada Allah sehingga Allah maklum? Nggak ada alasan yang bisa kita ajukan kepada Allah sehingga membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala jadi maklum. Kenapa nggak sholat misalnya ya? Apa alasannya yang kemudian bisa kita ajukan kepada Allah? Oh berat, seberapa berat? Allah kan nggak memerintahkan kita sholat 24 jam. 24 jam sholatnya enggak. Allah hanya perintahkan 5 waktu. 5 waktu itu pun kalau kita hanya melakukan yang rukun-rukunnya saja, ya, 2 menit, 3 menit kelar, selesai. Belum lagi kalau riweuh ya kalau kata orang Sunda. Ada banyak masalah, Allah suruh kita, Allah berikan rukhsah ya. Bisa dijama, bisa dikosor ya. Bahkan ketika perang sekalipun ada sholat, tata cara sholat dalam perang, sholat khauf ya. Nggak ada sholat khauf itu sholat sebagaimana sempurna, enggak. Allah tahu, Allah maklum lagi perang. Sholat wajib ya, sholatnya dalam tata cara sholat khauf. Nah, ini kemudian harus kita pahami. Tidak ada hujah yang bisa kita ajukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga membuat Allah menjadi maklum. Karena apa yang Allah berikan di dunia ini ya, merupakan bagian dari kemakluman Allah itu. Dan tentu kita juga harus menyadari bahwa apa yang sudah kita infakkan di alam dunia ini, itulah yang kemudian akan menjelma. Harta yang kita infakkan di alam dunia ini itulah yang akan menjadi taman-taman, menjadi perhiasan-perhiasan di surga. Dan juga kita harus sadari bahwa harta yang kita belanjakan di jalan kemaksiatan, di jalan dosa, itu nanti akan menjelma menjadi jurang-jurang neraka, yang akan kemudian disongsong ya pada hari pembalasan nanti. Nauzubillah min dzalik. Al-Hakim meriwayatkan dalam sebuah hadis yang disebutkannya bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati seorang lelaki dengan mengatakan, jagalah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Jagalah masa mudamu sebelum tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu. Iktaribu khamsin qabla khamsin. Persiapkan 5 hal sebelum datangnya 5 hal. Ini dah. Nah, hari-hari muda ya, yang kita sudah lalui, ya semua orang kan pernah muda. Kesehatan ya, semua orang juga nggak ada yang begitu lahir sakit begitu sampai dia meninggal itu sakit. Ada momen dia akan merasakan kesehatan, walaupun katakanlah sebentar, itu pasti ada. Kekayaan, tidak ada orang yang kemudian tidak merasakan kekayaan. Kekayaan itu kan relatif ya. Ada orang yang merasa kaya dengan 100.000. Zaman saya kecil-kecil punya uang 50 rupiah ya, itu udah kaya rasanya. Karena dengan 50 rupiah di zaman sekecil itu ya bisa banyak beli makanan. Ya, makanan itu harganya ada yang 5 perak, ya, 10 perak. Gitu. Ya, ada orang yang merasa kaya ya dengan uang triliunan gitu. Macam-macam relatif. Jadi semua orang pernah merasakan kaya. Waktu luang semua orang pernah merasakan waktu luang. Dan semua orang pernah merasakan kehidupan di alam dunia ini. Dan itu semua seharusnya menjadi hari-hari bagi kita untuk beramal soleh, mempersiapkan diri kita, mempersiapkan bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapa saja yang tidak sempat beramal ya, pada waktu-waktu ini, waktu-waktu hidup di alam dunia ini, maka niscaya dia tidak akan mampu mengejarnya ketika lawan dari yang 5 itu datang. Udah keburu miskin, keburu sakit, keburu mati begitu. Udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi.
Maka harapan untuk beramal tidaklah bermanfaat setelah kesempatan yang Allah berikan itu kemudian disia-siakan dan disepelekan. Jadi inilah yang harus membangkitkan kesadaran kita terkait dengan keimanan kepada kiamat khusus, yaitu kematian, yaitu bagaimana kita mempersiapkan potensi-potensi yang telah Allah berikan kepada kita dalam kehidupan dunia ini untuk menjadi amal, menjadi pahala yang akan kita jemput di akhirat nanti. Demikian sahabat Adrim yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah itu semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan pribadi. Saya Bikenji pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.